Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfaridzi, NPM 110217184. Saya dari kelas Hukum Perbankan kelas Syariah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Abstrak. Seiring diperkenankannya bank konvensional untuk melakukan dual banking system, menjadikan kinerja bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki undang-undang syariah mengalami pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank konvensional yang memiliki undang-undang syariah pada periode 2007 sampai dengan 2009 dengan menggunakan rasio keuangan. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan bank umum syariah dan bank konvensional itu yang memiliki undang-undang syariah berada dalam kondisi yang baik selama periode penelitian. Oke, kita kembali ke pendahuluan latar belakang masalah. Bank syariah atau bank Islam merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat atau hukum Islam. Menurut Muhammad, bank syariah adalah suatu bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Produk dan operasional perbankan syariah dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha utamanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian negara semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap perkembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya dual banking system, di mana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. Dengan latar belakang seperti yang telah diuraikan, penyusun akhirnya mengambil judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Sedangkan indikator yang akan digunakan yaitu rasio CAR, NPL, ROE, dan LDR. Rasio-rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki undang-undang syariah jika dilihat dari rasio-rasio ini, dan bagaimana kinerja keduanya jika dibandingkan. Rumusan masalah. Oke, kita kembali pada rumusan masalah. 1. Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah jika dilihat dari rasio CAR? Yang kedua, apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah jika dilihat dari rasio NPL? Tujuan. Kita kembali kepada ketujuan. Yang pertama, menjelaskan kinerja CAR, NPL, ROE, LDR pada bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang kedua, menganalisa kinerja keuangan bank umum syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk masing-masing rasio keuangan. Manfaat penelitian. Yang pertama, ditinjau dari pengembangan keilmuan. Dan yang kedua, dapat menambah pengetahuan dan memberikan kita kembali yang ke pertama. Yang pertama, dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, ditinjau dari manfaat praktik. Memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk membantu pihak perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan. Tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, menganalisis
Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa kinerja perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan. Selanjutnya, metode. Penelitian kuantitatif, karena penelitian ini menggunakan rangka dan rumus kuantitatif atau statistik untuk menganalisa kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional. Metode selanjutnya yaitu sifat pengumpulan data. Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian dengan studi kasus, di mana bank yang diteliti hanya bank syariah dan bank konvensional, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Salah satunya telah beroperasi setidaknya 2 tahun. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis rasio CAR bank syariah mempunyai rata-rata atau min rasio CAR sebesar 13,4250%, lebih kecil dibandingkan dengan min rasio CAR bank konvensional yang sebesar 18,0888%. Standar deviasi bank umum syariah sebesar 2,23256 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai minnya, yaitu sebesar 13,4250. Standar deviasi bank konvensional sebesar 1,71896 juga menunjukkan simpangan data yang relatif kecil daripada nilai minnya, yaitu sebesar 18,0888. Dengan kecilnya simpangan data menunjukkan bahwa data variabel CAR cukup baik. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu analisis rasio NPL atau NPF bank syariah mempunyai rata-rata atau min rasio NPL sebesar 3,4175%, lebih kecil dibandingkan dengan min rasio NPL pada bank konvensional sebesar 3,8500%. Standar deviasi bank syariah sebesar 0,89161 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai minnya, yaitu sebesar 3,4175%. Standar deviasi bank konvensional adalah sebesar 1,99648, juga menunjukkan simpangan data yang relatif kecil daripada nilai minnya, yaitu sebesar 3,8500. Dengan kecilnya simpangan data menunjukkan bahwa data variabel NPL cukup baik. Kesimpulan yang pertama, untuk kinerja CAR NPL pada bank umum syariah secara umum berada dalam kondisi ideal karena masih berada dalam standar ketentuan bank konvensional. Bank Indonesia maksudnya. Sedangkan untuk kinerja CAR NPL pada bank konvensional yang memiliki unit serba syariah tidak jauh berbeda dengan bank umum syariah. Selain 3 faktor tersebut, unit usaha syariah juga memiliki kesempatan untuk memisahkan dirinya atau spin-off dari Bank Indonesia atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Kesimpulan yang kedua adalah untuk rasio CAR antara bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah terdapat perbedaan, di mana bank umum syariah lebih rendah kualitasnya karena bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah mempunyai kecukupan modal yang lebih besar untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Sedangkan untuk penelitian terdahulu, kinerja CAR antara bank syariah dan bank konvensional juga terdapat perbedaan, di mana kinerja CAR bank konvensional lebih baik dari bank syariah. Dan untuk NPL bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah tidak terdapat perbedaan karena bank umum syariah maupun bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah besarnya aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet dapat ditekan sehingga jumlah kredit bermasalah dapat berkurang. Sedangkan untuk penelitian terdahulu, kinerja NPL antara bank syariah dan bank konvensional terdapat perbedaan, di mana kinerja NPL bank syariah berada lebih baik dibanding dengan bank konvensional. Oke, saya rasa sekian dan terima kasih. Saya Andi Alfaridzi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.